Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, salam sejahtera dimanapun pemirsa berada. Senang sekali kembali berjumpa di program Solusi Menuju Sehat atau SMS, program yang memberikan informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Bersama saya pemirsa Krisnade Tokau, seperti biasa selama 1 jam ke depan kita bersama akan diedukasi oleh narasumber yang luar biasa. Hari ini kita mengangkat topik mengenai pola makan untuk penderita diabetes. Kita tahu bersama pemirsa kuliner di Indonesia ini begitu bervariatif dan tentu saja ada berbagai macam yang bisa dicicipi, mulai yang digoreng, direbus, bahkan juga yang dibakar, bahkan juga rasanya yang manis ataupun asin sebagai daya tarik dari masyarakat Indonesia untuk tidak dilewatkan dicoba. Namun apa penyebabnya jika terus-menerus makanan-makanan ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Itu adalah pertanyaan besarnya. Tentu saja jawabannya pemirsa adalah bisa mengakibatkan penyakit diabetes mellitus, dan inilah yang menjadi kasus yang besar dan sungguh luar biasa di Indonesia. Begitu banyaknya penderita diabetes yang setiap harinya melonjak naik akibat dari tren pola makan yang tidak teratur. Oleh karena itu pemirsa, di Solusi Menuju Sehat kali ini kita akan bersama diedukasi oleh narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Kali ini kita akan menyapa pemirsa, ada Dr. Rita Amini Warastuti, Master Gizi selaku dari Dr. Gizi. Dr. Rini, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini pertama kalinya begitu dokter ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dokter. Baik pemirsa, di tengah obrolan kami seperti biasa pemirsa, kami akan membuka layanan telepon untuk pemirsa dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter Rita. Tentu saja mengenai pola makan untuk penderita diabetes. Dan apa yang menjadi pertanyaan pemirsa tentunya akan kami tampung di sini dan kami akan memberikan waktu begitu tidak lama begitu untuk pemirsa dapat berkonsultasi, karena kita tentu saja akan mendengar pembahasan yang begitu penting mengenai topik kita pada SMS kali ini. Dokter Rita, langsung saja begitu, memang sangat melonjak naik begitu ya setiap hari. Pasti dokter Rita sudah menemukan pasien-pasien dengan penderita diabetes yang memang sudah terkonfirmasi pasien tersebut dengan gejala-gejala yang memang mengarah ke penyakit diabetes mellitus begitu. Dokter Rita melihat selama ini apa yang dokter Rita nilai dengan melonjaknya pasien-pasien yang begitu banyak, dokter Rita? Ya, terima kasih banyak Mbak Krisnadi. Selamat sore menjelang malam untuk TVRI Sulawesi Tengah. Ya, memang untuk dari diabetes sendiri ini memang ada dua. Ada yang pertama itu adalah diabetes mellitus tipe 1 dan ada lagi yang tipe 2. Apa bedanya? Kalau tipe 1 itu dia memang ini kan masalahnya adalah faktor insulin ya. Jadi faktor insulin yang kurang di dalam tubuh. Baik, dan biasanya kalau diabetes tipe 1 itu karena secara bisa keturunan genetik ataupun itu bisa memang jumlah insulinnya sedikit. Jadi bukan karena faktor makanan atau apapun. Jadi memang di dalam tubuhnya insulinnya memang sedikit gitu, sehingga dia tidak bisa mengolah gula yang masuk ke dalam tubuh, tidak bisa disimpan. Jadi terbuang saja begitu ya, sehingga menyebabkan kadar gula di dalam darah menjadi tinggi. Yang kedua adalah diabetes tipe mellitus tipe 2. Nah, ini yang memang mungkin bisa menjadi concern kita bersama, karena memang sebenarnya di situ insulinnya ada. Dia punya insulin, cukup insulinnya, tetapi kita menyebutnya sebagai resistensi. Jadi kalau istilah saya selalu menganalogikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bilang resisten ini maksudnya adalah insulinnya malas kerja, mogok kerja dia punya tapi nggak mau kerja gitu. Kenapa nggak mau kerja? Nah, ini biasanya karena bosan, capek gitu kan. Saya kerja terus nih kata insulinnya. Nah, ini faktor penyebabnya adalah memang pola makan yang terlalu berlebih untuk gulanya gitu, sehingga menyebabkan gula tidak lagi bisa disimpan ke dalam gudangnya seperti itu. Jadi kalau mau dilihat dalam masyarakat, ya rata-rata kebanyakan memang karena pola makan yang berlebihan
yang menyangkut gula gitu, baik karbohidratnya maupun nanti kita akan lihat penggunaan karbohidrat terkadang agak berlebihan gitu. Baik, kalau melihat dari dua golongan diabetes begitu, Ibu Rita, diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2, tentu saja dari yang dijelaskan memang sangat berbeda, apalagi penyebabnya. Apakah memang kalau bisa dikatakan, kalau faktor genetik begitu ya, berapa persen besarnya ini daripada diabetes tipe 2 atau yang disebabkan oleh pola makan begitu? Ya. Yang tipe 1 sedikit sekali ya Sedikit sebenarnya, betul, sedikit sekali. Jadi sebagian besar itu karena diabetes sekarang ini, sebagian besar karena diabetes tipe 2. Dan Mbak Krisnade ini mulai dari waktu saya kuliah di kedokteran sampai sekarang itu sudah ada kemajuan. Kemajuan artinya apa? Kemajuan usia penderita diabetes. Kalau dulu tuh di textbook penderita diabetes itu di atas usia 50 tahunan ke atas. Sekarang anak-anak kecil 12 tahun, 13, 20-an itu sudah gitu. Dan ini bukan untuk karena diabetes tipe 1. Ini yang karena diabetes tipe 2. Baik. Artinya di sini memang pola makan yang semakin dari kecil sudah betul-betul mengenal gula gitu ya. Mungkin dari kecil instan dan sebagainya. Ini yang memperberat kenapa pasien diabetes mellitus tipe 2 semakin banyak. Baik, jadi artinya Dokter Rita melihat bahwa ini lebih ke diabetes tipe 2 begitu ya, baik yang golongan anak muda sekarang, bahkan sampai juga 50 tahun ke atas. Baik, kalau Dokter Rita melihat dari pasien-pasien yang ada begitu, Dokter Rita yang Dokter Rita tangani, sudah diberitahu begitu Dokter Rita bahwa pasien tersebut sudah tergolong orang yang terkena penyakit diabetes. Kemudian Dokter Rita ataupun juga tenaga kesehatan lainnya telah memberikan sebagaimanapun nasihat-nasihat bagi seluruh pasien-pasien diabetes ini untuk mereka bisa menjaga pola makan. Akhirnya yang terjadi adalah bukan kadar gulanya ini semakin menurun, bahkan semakin tinggi akibat dari bandelnya pasien-pasien Dokter Rita. Apa yang Dokter Rita biasa lakukan kepada pasien-pasien yang bandel ini, Dokter Rita, silakan. Ya, sebenarnya kalau menurut saya lebih kepada tidak tepatnya edukasinya, begitu ya. Jadi kadang memang perlu adanya kolaborasi bersama antara dokter penyakit dalam dengan dokter gizi gitu ya. Itu perlu kolaborasi yang baik gitu kalau menurut saya, karena memang terkadang pasien lebih memilih bahwa saya kan sudah minum obat gitu. Jadi obat adalah segala-galanya. Padahal sebenarnya meskipun dia minum obat tetapi pola makannya tidak diubah sama saja gitu. Jadi memang harus betul-betul edukasi pola makan yang lebih ini. Jadi memang tadi saya bilang kolaborasi antara sesama dokter untuk bisa memberikan edukasi yang tepat gitu kepada pasien. Dan saya rasa sepanjang pengalaman saya untuk pasien-pasien yang sudah berkonsultasi gizi kepada saya, pada saat mereka paham, mereka akan nurut gitu. Jadi mereka tidak nurut kadang karena tidak paham. Baik, baik. Berarti mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh dokter karena kurangnya edukasi, begitu Dokter Rita. Baik, baik. Dan pemirsa, tentu saja begitu banyak pasien-pasien yang menderita penyakit diabetes ini, tentu saja yang sudah dikatakan oleh Dokter Rita adalah yang lebih banyak mengalami yaitu di tipe 2. Dan Dokter Rita, selama ini Dokter Rita melihat dari pasien-pasien yang datang kepada Dokter Rita sendiri meneliti penyebab terbesar dari diabetes mellitus ini apa, Dokter Rita? Yang paling terbesar? Ya, terbesar tadi seperti yang saya sudah katakan tadi ya, pola makan, lebih ke situ. Lebih ke pola makan ya? Lebih ke pola makan, karena gini ya, gula itu kan sebenarnya gini, kenapa sih, kan intinya sebenarnya tadi insulin ya. Kan orang banyak bicara, kan kalau misalnya makan insulinnya ada kan sebenarnya kan bisa saja gulanya disimpan gitu kan. Tetapi masalahnya tadi resistensi insulin. Kenapa dia resisten? Ya karena bosan gitu. Nah jadi memang kenapa gula itu selalu menumpuk, karena memang
banyak makanan kita yang terlalu banyak mengandung gula. Dan di sini juga harus ditekankan bahwa banyak orang yang salah menganggap bahwa gula itu hanya seperti sirup gitu ya, seperti misalnya makan coklat dan sebagainya. Saya nggak makan itu gitu, tapi banyak yang tidak ngeh gitu ya, tidak sadar bahwa sumber dari karbohidrat itu kadang nasi ya, itu gula itu kan karbohidrat. Iya. Kalau dia makan nasinya banyak gitu, ya dia gulanya banyak gitu. Jadi kadang pasien-pasien saya itu banyak begitu Mbak. Jadi saya nggak makan apa-apa kodok gitu. Tapi pada saat saya tanya, Ibu makan nasinya berapa centong gitu ya? 3 gitu. Nah itu aja udah numpuk gula gitu. Betul ya. Ya. Kalau Mbak saya ingin bertanya begitu Dokter Rita, 1 centong nasi itu berapa kalori itu? Kalau untuk ukuran dengan tinggi badan kita, berat badan kita. Berbeda lagi begitu beda, Dokter Rita. Ya. Baik, jadi itu biasanya kalau 1 kali makan itu sekitar 150 ya, 100 sampai 150 itu sekitar 1 centong. Baik, sepertinya menarik begitu ya kita membahas mengenai karbohidrat karena untuk penderita diabetes. Namun pemirsa, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Pertama, edukasi diri sendiri tentang makanan bergizi. Pastikan ibu dan anak-anak makan makanan yang bergizi, yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Yang kedua, pola asuh penuh kasih. Berikan anak-anak kasih sayang yang tak terhingga. Yang ketiga, sanitasi. Sanitasi, perhatikan lingkungan rumah ibu dan jamban ibu tetap bersih dan aman. Yang keempat, bawa anak-anak untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bawa anak-anak ke posyandu sampai usia 5 tahun. Stop stunting. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mari bersatu sebagai satu bangsa, satu keluarga. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini so bantu badorong ini bro. Bro juga, ya apa-apa, soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Solusi Menuju Sehat TVRI Sulawesi Tengah. Kami kembali akan melanjutkan perbincangan kami pemirsa dengan topik yang sudah kami bahas, yaitu tentang bagaimana pola makan dari penderita diabetes. Dan langsung saja ke Dokter Rita. Begitu Dokter Rita, tadi kita sudah terpotong begitu ya dengan kalori yang saya tanya begitu dari penderita diabetes, dan Dokter Rita mengatakan berbeda-beda dari kasus dengan pasien tersebut. Saya bertanya tadi memang adalah 1 centong nasi itu berapa kalorinya begitu ya Dokter Rita, dan kurang lebih ada 1000 ya? Sekitar 150 ya, 150 gram nasi di sini. Jadi memang kalau untuk ukuran kita dengan tinggi badan segini gitu ya, sekitar 1 centong lah. 1 centong itu sekitar 15 suap ya. Jadi kalau memang ini biasanya akan turun lah sekitar 10 suap, 10 sendok nasi gitu. Jadi kalau misalnya kalau laki-laki ya sekitar 20
20 sendok nasi gitu ya. Jadi kalau dilihat, coba nanti deh hitung pada saat makan. Kira-kira berapa suap tuh ya? Kalau sampai 30 belum selesai, nah itu sudah. Ya, itu dia ya. Baik, kita kembali begitu ya, sudah disinggung oleh Dokter Rita tadi bahwa memang cara kerja insulin di dalam tubuh itu ya memang ya untuk gula gitu seperti itu. Misalnya Dokter Rita, jika seseorang ini mengalami kalau saya dapat sebutkan ya kekurangan insulin begitu ya, apa yang harus dilakukan oleh pasien ini atau seseorang ini? Ya, kalau tadi seperti yang saya katakan ada diabetes tipe 1, itu kan memang dia insulinnya minim sekali karena memang kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin itu dia sedikit ya, sehingganya mau tidak mau untuk mengolah untuk insulin itu kan fungsinya ini Mbak Krisnadi. Jadi dia fungsinya adalah membawa gula yang ada di pembuluh darah menuju ke gudang. Gudangnya itu di otot, di hati gitu ya. Itu fungsinya. Berarti menyebar begitu ya? Jadi artinya kalau misalnya yang membawanya tidak ada, baik, otomatis gula akan menumpuk di pembuluh darah. Menumpuk di situ. Ya. Makanya disebutnya kadar gula darahnya tinggi. Gitu. Oke, baik. Jadi karena dia tidak ada yang bawa, gitu. Terus kemana dong dia di pembuluh darah? Dia akan dibuang oleh siapa? Kerjanya ginjal. Gitu. Ginjal akan membawa lewat urin. Makanya nanti gulanya banyak di urin. Makanya disebut dengan sebutan kencing manis kan gitu. Baik. Kenapa kencingnya manis? Karena kencingnya memang manis, banyak gula karena dibawa. Tetapi tubuh sendiri dia tidak punya gula. Baik. Karena tidak disimpan di dalam gudang tadi. Nah, karena di dalam gudangnya kosong, maka akan muncul ada 3 gejala yang klasik untuk diabetes mellitus. Baik, kita tahan dulu Dokter Rita, ada yang menelpon. Tersambung dengan kita begitu Dokter Rita. Baik, solusi menuju sehat dengan siapa di mana? Silahkan. Halo, solusi menuju sehat. Halo. Ya, solusi menuju sehat, silahkan dengan siapa di mana? Iya, dengan Tasya ini. Dari Kami belum mendengar suara apapun. Apakah bagaimana teman-teman di belakang layar? Iya, baik. Dengan Tasya dari Ampi Babo. Ibu Tasya di Ampi Babo. Iya, Tasya di Ampi Babo. Silakan Ibu Tasya. Iya, jadi Ibu Dokter, tadi kan saya dengar ini ada informasi tentang diabetes. Nah, jadi sekarang ini kan anak muda itu banyak yang sudah aware sama kesehatan. Nah, jadi kita itu mau tanya Ibu, bagaimana sebenarnya cara kita atur pola makan yang tepat? Sedangkan saat ini tuh banyak sekali orang yang jual kopi, terus juga kopi atau minuman manis. Apakah itu masih bisa diminum? Nah, kalau masih bisa, seharusnya dalam seminggu itu berapa kali dibolehkan untuk mencegah diabetes ini? Seperti itu. Iya. Itu saja Ibu Tasya? Halo? Iya, itu saja Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Tasya dari Ampi Babo bertanya begitu ya. Anak muda sekarang dengan tren minuman, makanan begitu Ibu Dokter Rita. Betul. Bagaimana itu Ibu Dokter Rita? Ya, betul sekali. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Jadi memang untuk gula ini memang dalam 1 hari ya, perhitungannya 1 hari. Ibu tadi bilang 1 minggu, kebanyakan 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu kita hanya boleh mengkonsumsi gula itu, ini kalau dalam kondisi normal ya. Baik. Bukan untuk yang usia di atas 40 dan sebagainya, itu hanya boleh sekitar 2-3 sendok. 2-3 sendok. Dalam 1 hari. Jadi sekitar 2 sendok dalam 1 hari. Kalau kita gramkan itu Bu, bagaimana? Karena sekarang kan banyak kemasan-kemasan itu kan sudah ditulis di gulanya berapa gram, jadi kita bisa tahu. Sebenarnya kalau begitu malah susah. Udah 2 sendok aja deh gitu. 2 sendok itu untuk untuk satu hari. Artinya dibagi-bagi aja tuh. Kalau Ibu mau minum teh manis gitu ya, atau mau minum kopi manis, ya bagi-bagi aja tuh 2 sendok itu untuk 1 hari. Artinya kan memang pada saat
satu kali minum ya sedikit-sedikit ya. Belum lagi nanti ditambah masakan, belum lagi ditambah semua pokoknya itu sekitar segitu. Jadi memang kalau untuk yang minuman saset biasanya itu agak terlalu banyak ya. Belum lagi nanti biasanya tambah gula, tambah susu, krim segala macam deh. Jadi memang agak kalau saya bisa sarankan ibu mungkin tidak terlalu berlebihan lah, artinya tidak mengkonsumsi itu untuk setiap hari gitu, karena memang kalau mengkonsumsi setiap hari itu terjadi penimbunan terus tuh, ya kan. Kalau tadi dibolehkan misalnya gulanya sekitar 2 sendok, terus kemudian setiap kali makan nasinya 1 centong gitu, belum lagi nanti ditambah-tambah menimbun akhirnya kerja tadi si insulinnya jadi bosan gitu ya. Ibaratnya dia harus bawa bolak-balik dari pembuluh darah ke gudang, bolak-balik. Kok nggak kerjanya nggak selesai nih katanya. Jadi akhirnya malas kerja si insulin akhirnya udah capek gitu. Akhirnya mau gue kerja. Nah ini yang terjadi gitu. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, karena memang konsumsi makanan sekarang sudah gulanya tinggi gitu ya. Minuman sediaan yang macam-macam gitu. Instan gitu Bu ya. Jadi usia bukan lagi di atas 50, tapi ya umur-umur muda sudah mengalami diabetes mellitus, seperti itu pemirsa. Karena dia akumulasi ya, penumpukan. Iya. Jadi seperti itu harus diperhatikan oleh pemirsa ya, apalagi sekarang memang ya Bu ya sudah banyak sekali dijual minuman-minuman instan seperti itu. Kalau kita malas begitu Bu untuk 2 sendok itu untuk kita bagi-bagi. Kalau dari Ibu selaku dokter gizi begitu, kalau mungkin ada saran begitu Bu, kita melihat dari minuman-minuman instan yang ada sekarang itu Bu, minimal berapa gram gula yang harus kita konsumsi dengan minuman kemasan itu Bu? Karena memang gulanya sudah ditaruh di situ sekian gram, ada yang di atas 10 gram, ada yang di bawah 10 gram, seperti itu. Sebenarnya kalau itu kan dia bukan gram itu ya, artinya dia per berapa gitu ya. Jadi sebenarnya apa kalau dia mau ini gimana ya? Lebih amannya? Iya, dia tidak ini sih. Kalau saya jujur saya tidak terlalu ini dengan berapa gram di dalam itu ya. Tetapi kalau yang rasanya, kan kalau kita minum teh dengan jumlah yang gulanya sedikit, itu kalau mirip-mirip di ini yang jenis gulanya less sugar gitu, sekitar segitu. Oke, baik. Jadi kalau yang sudah ada ininya, sudah terlalu banyak biasanya begitu. Baik, sudah ada lagi penelpon begitu Dokter Rita, silakan. Solusi menuju sehat dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Iya, halo. Iya, dengan siapa di mana? Saya Riki di Bengau. Bapak Riki di Bengau, silakan Pak Riki. Iya, betul sekali. Ya, saya dari tadi menonton karena pembahasannya menarik ini seputar pola makan untuk penderita diabetes mellitus. Nah, Dok, saya mau tanya Dok, ini kan kalau misalnya kita bicara soal diabetes kan, ya seperti dokter jelaskan juga harus memperhatikan kalorinya dan lain sebagainya. Nah Dok, saya itu dengar salah satu upayanya juga untuk menjaga pola makannya penderita diabetes ini melalui diet begitu Dok. Nah tapi diet yang baiknya itu seperti apa? Terus kalau misalnya orang diet tapi kemudian dia punya misalnya MAH atau GERD begitu, apakah kemudian dietnya ini bisa tetap aman begitu untuk asam lambungnya atau GERD-nya atau seperti apa Dok? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, Pak Riki dari Bengau, terima kasih sudah tersambung dengan kami bertanya dengan Dokter Rita. Silakan Dokter Rita langsung saja begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Riki. Jadi tadi itu kalau bagaimana cara dietnya. Jadi sebenarnya mengembalikan pada jumlah gula yang benar. Sebenarnya begitu ya. Apakah ada di slide-nya Dokter Rita? Tipe-tipe seperti itu, silakan, mungkin boleh ditayangkan. Boleh. Ya, seperti ini mungkin next mungkin ya. Iya. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari bagaimana ini sebenarnya mengembalikan ke pola makan yang benar ya. Baik.
Oh, kalau ini mau dijelaskan sekarang atau tadi menjawab itu? Langsung dulu? aja menjawab dulu kita ya. Oke. Boleh nanti. Jadi kalau Ya. misalnya bagaimana caranya sebenarnya tadi ya, dia sebenarnya sedikit-sedikit tapi sering. Itu Sedikit-sedikit tapi sering. Betul. Jadi kenapa dia harus sedikit, kenapa harus sering? Nah, ini mungkin yang perlu diingat betul oleh pasien-pasien diabetes. Jadi pola makan untuk pasien diabetes adalah sedikit-sedikit tetapi sering. Bagaimana sistem sedikit-sedikit tapi seringnya ini, Bu? Oke. Apakah berapa jam sekali? Ya, seperti apa itu, Dokter? Jadi normalnya tuh kita makan itu sebenarnya 5 kali. Baik. Ya, 5 kali itu pagi, siang, malam, ya makan besar. Kemudian tambah lagi 2 selingan. Selingan itu jam 10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Ya. Gitu ya. Nah, berapa banyak? Nah, berapa banyaknya itu kalau pagi itu sekitar 25% dari seluruh total kalori. Kemudian siang dan malam itu 30. Jadi sekitar tadi centong nasi itu sekitar 1 centong penuh 15 suap ya untuk yang siang dan malam. Kalau yang pagi sekitar 10 sampai 12 centong untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki bisa sekitar 15 sampai 20 suap nasi. Nah, itu hitungan ininya. Sementara untuk yang siang dan yang selingan pertama jam 10 pagi dan sore itu sekitar 5 sampai 8 suap. Ya, itu yang normal. Tetapi kalau untuk diabetes tidak bisa begitu. Kenapa? Karena satu, tadi kita ingat ya bahwa fungsi insulin adalah membawa gula dari pembuluh darah menuju ke gudang. Karena yang bawanya mogok kerja, otomatis gudangnya kosong. Ya. Pembuluh darah bertumpuk gula di situ. Pembuluh darah banyak. Sementara gudang kosong. Sementara kita butuh energi dari mana? Pertama dari di pembuluh darah sedikit, tapi lebih banyak dari gudang, gitu. Nah, karena gudangnya kosong, otomatis energinya tidak ada. Karena energi tidak ada, maka dia lemas. Ya, makanya banyak nanti orang dengan penyakit gula, dia cepat capek, gitu ya. Nah, akhirnya dia harus sering makan. Dia kelaparan. Makanya tadi ada kenapa ya orang penyakit gula kok bawaannya lapar terus. Kenapa lapar terus? Karena di gudangnya kosong. Jadi otomatis dia akan minta terus makan. Jadi tadi ada poli pagi. Silakan boleh ditayangkan pagi begitu tadi, next. Ya. Jadi banyak makan. Polifagi ya, banyak makan. Dia banyak makan. Kenapa? Karena tadi di gudangnya kosong. Nah, karena banyak makan itu apakah menyelesaikan masalah? Tidak, karena tidak masuk ke dalam gudang. Baik. Gitu. Jadi artinya di sini kenapa harus sedikit saja? Tidak usah banyak-banyak, toh dia makan sedikit pun cukup untuk energi dia 4 jam ke depan. Jadi ibaratnya saya selalu bilang ke pasien, ibaratnya Bu, Ibu kulkasnya di rumah rusak. Ya, jadi Ibu nggak bisa nih beli daging banyak-banyak gitu. Kan kulkasnya rusak, tidak tersimpan dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya Ibu hampir setiap hari pergi ke supermarket beli daging. Gitu. Karena tidak ada penyimpanannya, jadi belinya sedikit khusus untuk makan saat itu. Jadi sama dengan pola makan ini, sedikit saja, tapi sering gitu. Kalau untuk dia suapnya gitu Bu, ya. Sesedikit apa nih? Ya. Nah, tadi kan normalnya sekitar 15 suap. Ya. Berarti dia sedikitnya di bawah itu, bisa 10 suap, Bisa bisa setengahnya saja. 8, bisa 5, bisa 3. Nah, Baik. itu tergantung dari kadar gulanya dia saat itu. Kalau kadar gulanya tinggi, misalnya sampai kan normalnya itu masih di atas 100 puasa, dia di bawah 126. Kalau 150, 140-an ke bawah gitu itu masih normal. Tapi kalau sudah di atas itu berarti sudah harus menurunkan asupan makannya gitu. Jadi sekitar tadi mungkin
10 suap gitu. Tapi kalau sampai di atas 200, 300 gitu ya kadar gulanya, mungkin biasa saya pasien, Bu, Ibu makan 8 suap aja ya gitu. 8 suap, tapi sering, sesering apa? Seringnya tadi kalau sekitar 15 suap boleh makan 4 jam kemudian gitu ya. Kalau ini berarti harus bisa 3 jam atau 2 jam kemudian dia boleh makan lagi. Dengan gitu. suap yang ya Dengan sedikit-sedikit sedikit. Jadi kalau misalnya 2 cuma makan 5 suap, dia boleh 1 jam lagi, 2 jam lagi dia boleh makan lagi. Gitu. Baik ya. Jadi tadi untuk yang pasien-pasien yang GERD, MAS segala macam, itu justru bisa menjadi solusi. Gitu. Karena memang pola makannya sama, sedikit-sedikit tapi sering. Gitu. Oke, baik ya. Tentu saja bisa dipraktekkan secara langsung begitu pemirsa ya, ada penjelasan dari Dokter Rita. Baik, Dokter Rita, kita ke makanan nih ya, yang jadi pertanyaan banyak juga dari pemirsa. Nah, ya seperti yang saya sudah singgung di awal tadi bahwa masakan Indonesia digoreng, direbus, dibakar, tapi di pinggir-pinggir jalan itu kebanyakan yang digoreng-gorengan segala macam. Nah, pertanyaannya apakah penderita diabetes mellitus ini masih diperbolehkan untuk makan gorengan yang digoreng-goreng atau bagaimana, Dokter Rita? Ya, jadi memang selain dari frekuensinya tadi sedikit-sedikit tapi sering, juga kita harus pastikan jenis makanan apa yang dibolehkan. Gitu ya. Jenis-jenis makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat itu harus dikurangi sebenarnya. Ya, karena tadi sumber gula itu sebenarnya karbohidrat. Tapi karbohidratnya karbohidrat yang mana gitu? Kan ada karbohidrat yang ada karbohidrat kompleks, ada yang simple. Jadi untuk kalau untuk mempermudah ingatan gitu ya, saya selalu larang pasien-pasien diabetes untuk saya sarankan mengurangi tepung terigu. Tepung terigu berarti semua makanan olahan yang tepung terigu itu harus dikurangi. Jadi termasuk kue-kue, pisang goreng, ya. Tepung terigu itu banyak, mie, roti, kue, biskuit itu banyak gitu. Jadi saya makan apa dong dok, gitu ya. Jadi mie bisa digantikan dengan jenis pasta. Baik. Pasta itu kadar gulanya lebih rendah daripada si tepung terigu. Mie. Spaghetti, makaroni dan sebagainya gitu. Ya. Kemudian bisa ganti lagi roti-rotian, bisa kita ganti dengan gandum-ganduman. Baik. Ya kan? Kue-kuean bisa gandum, oat, ya itu masih bisa gitu. Terus kalau misalnya jagung, jagung itu juga lebih rendah. Ya, kalau di Sulawesi ini juga banyak nasi jagung gitu ya. Nah, itu lebih bagus daripada kadar gulanya lebih rendah daripada nasi putih. Baik, tentu saja pemirsa kita masih akan berbincang begitu dengan Dokter Rita mengenai pola makan bagi penderita diabetes. Kita akan jeda kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Zaman menyalip antrian, budayakan antri. Mulailah dari diri sendiri dengan menghargai hak orang lain, disiplin dan taat aturan agar tercipta keharmonisan demi kepentingan bersama. Tahukah kalian bagaimana keadaan alam kita sekarang?
Ku merindukan masa-masa di mana pohon menjulang tinggi, mata air yang tak henti memberikan kesejukan saat kita menghirup udara dingin dan segar. Sadarkah kita, kini hutan semakin sedikit, udara semakin tercemar, dan panas matahari semakin terik. Sudah saatnya kita jaga dan lindungi alam. Yuk, mulai sadar dan peduli lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Solusi Menuju Sehat kembali lagi ke hadapan pemirsa. Tentu saja pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Rita Amini Warastuti, Master Gizi selaku dari Dokter Gizi. Baik, Dr. Rita, sudah dijelaskan oleh Dr. Rita begitu ya tentang bagaimana pola makan yang benar begitu dari penderita diabetes. Salah satunya ya dengan jumlah yang sedikit demi sedikit, tidak seperti 15 suap, tapi ya harus setengah dari itu atau lebih lagi di bawah. Kemudian juga melihat dari makanan atau jenis-jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes. Kita melihat lagi seperti yang Dr. Rita sampaikan bahwa Dr. Rita biasanya memberi nasihat atau kepada pasiennya Dr. Rita untuk mengurangi yang namanya tepung. Itu ternyata sangat berbahaya sekali begitu Dr. Rita. Selain tepung itu Dr. Rita, apa lagi? Ya. Jadi tadi tepung ya, mie, roti, kue, biskuit tadi bisa digantikan dengan gandum, bisa digantikan dengan pasta gitu ya, jagung gitu, itu bisa untuk nasi jagung dan sebagainya. Kemudian goreng-gorengan itu termasuk, jadi bentuk yang dimasak dengan deep fried, jadi minyak yang dalam dan banyak, itu kan pemanasannya harus lebih panas. Nah ini yang kemudian dilarang. Jadi apapun makanan yang dimasak dengan bentuk minyak yang banyak itu dihindari. Sebaiknya dihindari. Ya, jadi bukan hanya sekedar makanan cepat saji, tapi pisang goreng, bawang goreng kan juga minyaknya banyak. Semua gorengan. Gitu ya. Jadi itu termasuk. Kemudian makanan yang bersantan. Jadi makanan yang bersantan juga termasuk gitu untuk penderita diabetes. Kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan juga sebenarnya buah-buahan itu kadar gulanya cukup tinggi ya. Jadi untuk penderita diabetes itu justru bukan apa yang harus dihindari, tapi pertanyaannya apa yang boleh gitu ya. Yang boleh ya. Karena lebih banyak yang dihindari. Nah, kalau buah itu mungkin yang masih boleh itu berarti yang kadar indeks glikemiknya masih lebih rendah atau di tengah-tengah, ya paling tidak masih bisa, seperti belimbing masih boleh. Kemudian pisang, tapi beberapa pisang jenisnya ya, karena ada beberapa pisang yang manis sekali. Kemudian pepaya masih boleh, tapi jumlahnya 3 potong saja. 3 kotak gitu ya, ini potong lagi 3. Terus kemudian apel masih boleh, tapi untuk pasien diabetes mungkin yang untuk ukuran apel besar dia hanya boleh setengahnya saja. Terus kemudian pir boleh ya dengan jumlah yang sama. Kemudian buah naga masih boleh dengan jumlah yang kecil juga. Jadi memang untuk buah sebaiknya memang dimakannya tidak bersamaan dengan makan besarnya, makan utamanya. Jadi dia tadi makan utama tadi sekitar 15 suap ya 10 sampai 10 suapan gitu. Buahnya kapan dong? Nanti 4 jam kemudian. Oh, tidak dia boleh sebagai salingan. Tidak boleh ini dokter ya? Betul, dia sebagai salingan tadi. Jadi salingannya dipisah. Jadi sekitar berapa banyaknya? Jadi sekitar 5 sampai 8 suap. Jadi kalau buah sekitar 5-8 suap berarti memang nggak banyak. Bukan seperti salad yang satu ini gitu ya. Nah, itu banyak yang begitu tuh. Jadi orang bilang, oh, saya nggak makan nasi lagi dok, tapi makan buah gitu. Tapi kalau saya tanya berapa banyak Bu buahnya,
satu mangkok. Nah itu kan banyak benar gitu. Nah, Sama udah aja tuh. Sama gitu. Jadi malah lebih tinggi karena dia Iya, iya. fruktosa dan sebagainya gitu. Jadi itu aja sih. Jadi lebih ke tepung terigu, santan, ya kemudian makanan yang digoreng-goreng Iya. dan buah-buahan. Yang Sebaiknya tadi. stop begitu dokter ya. Betul. Ya pemirsa sebaiknya harus di stop sudah. Ya, Bagi dan para- perbanyak sayuran. perbanyak sayuran ya. Sayuran semua jenis sayuran begitu Semua atau jenis ada yang sayuran. dihindari lagi dokter? Kalau yang dihindari tergantung lagi dia punya penyakit penyerta lainnya apa. Kalau Oke. misalnya asam urat berarti jangan yang hijau tua Iya. gitu ya. Kalau dia punya penyakit mah gitu mungkin yang bergas-gas jangan, seperti kol gitu jangan. Tapi kalau dia tidak punya penyakit lainnya silahkan. Tapi memang lebih aman untuk sayur-sayuran buah. Sayur buah tuh seperti labu gitu Baik. ya. Jadi yang bentuknya buah ya, wortel gitu. Sebanyak yang diinginkan pasien dari diabetes ini terserah dia sayurnya atau Satu ada mangkok. satu mangkok Jadi ya. sekitar satu mangkok kecil. Jadi memang banyak. Jadi bukan cuma sekitar 2 sendok gitu enggak. Karena Memang banyak. Karena gula di sayuran itu rendah sekali dokter ya. Iya. Baik, baik. Pemirsa ya dapat diperhatikan begitu dan langsung segera dilakukan ya. Bukan besok tapi sekarang. Begitu ya Dokter Rita. Silakan pemirsa kami masih membuka line telepon di 0451452414 atau di 0817452414. Dan tentu saja kita masih juga mendengarkan perbincangan bersama dengan Dokter Rita. Tentu saja Dokter Rita kemudian sudah menjelaskan atau sudah mengatakan kepada kita menyampaikan makanan apa saja nih, jenis-jenis makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nah, di sini baik sudah ditampilkan begitu ada hormon insulin ya. Ini letaknya di kelenjar pankreas begitu ya? Ya, insulin itu adanya di pankreas. Pankreas Pankreas itu sebelah? di sebelah sini. Ya. Jadi dia tetanggaan dengan lambung Baik. gitu ya. Makanya di sini hati, lambung, pankreas Pankreas. agak ke belakang. Iya. Jadi memang rasanya tuh mirip-mirip, mual, muntah. Itu Baik, kalau baik. kadar gulanya tinggi, Baik. gejalanya sama. Oh, kurang lebih sama. Mereka ya, pikir dokter ya. mah, padahal sebenarnya ininya yang sakit. Baik, baik. Ya dihasilkan oleh beta. Ya, sel Pulau. beta. Ini yang tadi kita jelaskan tadi ya, cara ininya menyimpannya. Mungkin slide berikut. Ya, slide berikutnya silahkan. Ya. Terapi ya, dokter ya. Ya, berarti tadi ada pola makan ya, tadi pola makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Kemudian yang tadi yang sudah dimakan jaraknya, jenisnya, jumlahnya. Tapi kalau kita sebelum kita ke yang lainnya begitu dokter, kalau kita berbicara mengenai makanan tentu ada minuman juga yang harus dihindari. Ya. Apa biasanya itu dokter yang dokter sarankan? Ya, minuman-minuman kaleng, minuman yang kalau sirup-sirup Ya. sudah pasti ya. Kemudian buah sebaiknya dalam bentuk potongan bukan dalam bentuk jus. Jus, begitu ya? Karena kalau jus kadar indeks glikemiknya agak lebih tinggi dibandingkan buah. Kenapa seperti itu dokter? Pengolahan biasa begitu. Jadi memang makanan ini punya untuk belajar makanan itu dia seninya. Jadi beda cara masak, beda kadar gulanya beda gitu. Jadi memang untuk buah itu sebaiknya memang dalam bentuk potongan ya, bukan jus. Begitu juga misalnya nasi lebih baik nasi liwet gitu ya, atau nasi dengan lauk gitu daripada bubur, karena bubur lebih tinggi gitu. Baik, Jadi sebaiknya tidak makan bubur putih. Jadi kalaupun mau bubur mungkin dari jenis oat dari mana gitu. Jadi bukan dari beras putih gitu. Jadi memang agak ini dia tricky ya untuk jenis-jenis makanannya. Atau gitu. lebih amannya air putih saja begitu ya, saja. Air putih gitu. Boleh Baik. air putih. Ya, pola makan sudah dibahas begitu pemirsa oleh Dokter Rita. Kemudian ke olahraga begitu ya, jenis-jenis olahraga apa aja nih? Nah, olahraga Rita? ini juga dia sebenarnya mirip-mirip dengan cara menginikan untuk diet ya. Jadi memang olahraganya adalah olahraga yang
dia endurance-nya jadi agak lama gitu. Jadi minimal 30 menit gitu ya, olahraga 30 menit dengan gaya yang sama. Nah, gaya yang sama tuh misalnya jalan atau jogging gitu ya, berenang gitu dengan kecepatan yang sama gitu. Itu yang akan bisa membantu. Terus kemudian jalan pagi ya. Jalan pagi itu sangat-sangat membantu karena kaki bisa ini ya, bantu untuk penyembuhan pankreasnya bisa. Gitu. Jadi Minimal 30 menit, dokter? Minimal 30 menit. Gitu. Maksimal? Terserah. Sebaiknya dalam 1 minggu sekitar 150 menit ya. Baik. Jadi 150 menit itu bisa 3 kali 50 atau 5 kali 30 menit. Gitu. Baik. Dalam 1 minggu. Selain jogging dan juga olahraga ringan lainnya, mungkinkah dokter menyarankan untuk penderita diabetes melakukan olahraga gym? Tidak. Tidak ya. Karena apa? Karena tadi dia kan ininya kosong ya. Jadi energi, kalau dia energinya cepat terkuras dan sebagainya gitu, kemungkinan memang dia harus makan lagi gitu ya. Jadi mungkin memang harus yang ini pelan gitu. Yang Jadi ringan ya. Ya, seperti itu. Dan tadi itu dia juga harus membantu si pankreas untuk bisa bekerja dengan baik lagi gitu. Kalau senam itu dokter dianjurkan? Kalau senam sih enggak ya. Maksudnya dia bukan untuk yang ini ya, tapi kalau memang dia untuk kesehatan seperti biasa sebenarnya enggak masalah. Tergantung dari usia ya, kalau senam-senam gitu. Jadi kan ada kardio dan sebagainya, olahraganya seperti apa gitu. Kalau umur 50-60 mungkin jangan yang olahraganya yang terlalu berat. Wah, gayanya macam-macam gitu. Beda. Baik ya, berarti artinya dokter menyarankan begitu Jalan adalah pagi lah. jalan pagi, jogging, yang ringan-ringan yang harus dilakukan oleh penderita berenang, diabetes. gitu. Baik, untuk pengobatannya sendiri, dokter, jadi jenis obat-obatan yang ada, dokter biasa ya memberikan berbagai macam resep tentunya ya, obat-obatan yang sudah kalau kepada saya pribadi penderita karena diabetes. kalau dokter gizi kan saya tidak ke resep. Jadi lebih memang ke ini. nanti kolaborasi dengan dokter penyakit dalam ya. Jadi biasanya dokter derita tentu saja memberikan gizi yang seimbang seperti apa untuk penderita diabetes dengan yang normal, pastinya beda begitu ya dokter ya? Betul, tapi kalau obat-obatan saya selalu menyarankan kepada pasien bahwa obat-obatan yang diberikan oleh dokter penyakit dalam itu harus tetap diminum gitu. Jadi saya tidak pernah menghentikan gitu, karena ini kita kan kolaborasi. Jadi obat akan jalan terus, pola makan jalan gitu. Dengan begitu dia akan ada di tengah-tengah gitu. Karena kalau tidak obat jalan terus tapi pola makan tidak, ya nggak akan selesai gitu. Jadi ini membantu. Artinya di sini kan obat juga membantu untuk menurunkan kadar gula di dalam darah gitu. Karena insulinnya tadi kan ayo gitu oleh obat atau dengan injeksi insulinnya. Tapi pola makan juga artinya ibarat di rumah pembantu lagi ngambek gitu ya. Sedang ngambek gitu, ada pembantu sedang ngambek kerja gitu, ya jangan dikasih kerjaan banyak-banyak dulu gitu ya, istirahat aja dulu sedikit-sedikit. Baik, tadi dokter di awal juga sudah menyampaikan bahwa ya dari usia di bawah, bahkan di bawah 30, 20 sudah mengalami yang namanya diabetes dengan golongan tertentu begitu. Apakah pola makan dari kedua kategori maupun yang muda dan tua ini sama atau beda begitu dokter? Untuk terapinya? Terapinya iya. Ya, sebenarnya sama. Jadi tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya ya. Jadi makanya tadi saya sebutkan kadang kalau misalnya ada pasien, kan pasien itu kan beda-beda ya Mbak Gresna. Jadi ada yang memang dia kadar gula 300 saja mungkin sudah pingsan, lemes. Ya pusing, pingsan dan sebagainya. Ada juga yang 600 masih jalan gitu ya. Ini kan beda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa bilang juga bahwa yang pingsan harus begini, yang ini tidak. Tapi biasanya saya akan melihat kadar gulanya.
meskipun dia masih terlihat oke gitu, kalau misalnya kadar gulanya tinggi, saya sudah diet ketat itu. Misalnya ibu makannya 5 suap aja, atau ibu makannya tinggal suap tapi ini begini. Tidak boleh lagi makan santan dan sebagainya gitu. Jadi straight gitu. Tapi kalau misalnya masih di border, masih di bawah 200 tapi di atas normalnya gitu, biasanya saya masih kasih boleh deh gitu. Misalnya ikannya digoreng boleh, tapi jangan yang minyak berenang-berenang ya Bu gitu. Jadi ada ininya, masih boleh digoreng gitu. Misalnya ceplok telur gitu, dadar masih boleh, tapi sedikit gitu. Baik. Baik, dari semua penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dokter Rita begitu, apa nih Dokter Rita kesimpulan yang kita ingin dengarkan dari Dokter Rita? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Krisna, pemirsa TVRI. Jadi kalau gula diabetes mellitus itu sebenarnya kita bisa menghindari dengan cara pola makan yang tidak berlebihan di kadar gulanya, seperti karbohidrat jangan terlalu banyak, makan nasi secukupnya, tidak harus banyak-banyak gitu ya. Kemudian hindari makanan yang bersantan, makanan yang goreng-gorengan dan sebagainya. Dan kalau sudah menderita diabetes, mohon untuk terus melanjutkan pengobatannya dan pola makan yang betul-betul diatur. Kalau masih bingung juga, konsultasi deh ke dokter gizi gitu ya, supaya bisa betul-betul terarah seperti itu. Baik ya, tentu saja pemirsa kita sudah mendengarkan begitu yang disampaikan oleh Dokter Rita mengenai juga kesimpulan dari perbincangan kita di Solusi Menuju Sehat kali ini. Sekiranya pemirsa langsung saja mempraktekkan dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dokter Rita, tentu saja akan membantu ya Dokter Rita untuk pasien-pasien diabetes mellitus ini dapat menurunkan kadar gula di dalam tubuhnya sehingga tidak terus naik seperti itu. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Saya Krisna Ditokau pamit undur diri dan juga berterima kasih kepada Dokter Rita Amini Warastuti, Master Gizi selaku dokter gizi sudah hadir. Terima kasih banyak Dokter Rita sudah berbagi edukasi dengan kita di sini. Dan pemirsa, saksikan terus Solusi Menuju Sehat persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.